Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Oke, selamat sore untuk semua para attendees yang hadir di webinar dermatologis dari ZEP yang kedua. Hari ini saya akan membawakan topik yang lebih ke arah kesehatan yang mudah-mudahan bermanfaat karena kita tahu sekarang kita di masa pandemi COVID-19. Oke, saya akan membahas mengenai bagaimana sih manifestasi dari kulit pada pasien COVID-19. Nah, sebelum saya bahas lebih dalam mengenai manifestasinya pada kulit, saya akan lebih memaparkan terlebih dahulu secara garis besar COVID-19 itu sebenarnya penyakit apa gitu. Ya, COVID-19 sendiri adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona itu adalah virus RNA dari keluarga Coronaviridae. Dan virus ini sesuatu yang baru ya. Jadi dia dikatakan dapat menularkan hewan ataupun manusia. Dan pada manusia sendiri, dia merupakan salah satu penyebab dari penyakit yang pernah kita dengar sebelumnya, yaitu MERS dan SARS. Namun yang beda dari coronavirus adalah ini merupakan strain yang baru, yang disebut sebagai SARS-CoV-2, atau yang merupakan penyebab dari COVID-19. Ya. Jadi dikatakan dari hewan, dia bisa menularkan ke manusia. Kemudian manusia yang terinfeksi akan menularkan ke individu lain yang sehat. Dan apa sih yang hebat dari virus yang baru ini? Ternyata dia sangat cepat gitu menyebarkan virusnya sangat cepat, sampai di tahun 2020 sudah sampai 2016 negara yang terjangkit virus ini gitu. Dan dikatakan the last update dari WHO, ini saya ambil dari WHO, dikatakan bahwa Amerika saat ini menduduki posisi terbanyak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Nah, secara umum, gejala dari COVID-19 sendiri adalah seperti gejala influenza, yaitu ada demam, sakit kepala, nyeri otot, batuk, sakit tenggorokan. Namun yang beda adalah dia dapat sampai menyebabkan sesak nafas, gitu. Dan juga laporan yang baru ternyata ada yang berbeda juga, bahwa sampai bisa menimbulkan gejala seperti gangguan penciuman, gangguan pengecapan, ataupun gejala-gejala gastrointestinal seperti diare ataupun keluhan di area mata seperti konjungtivitis. Dan dikatakan masa inkubasinya ataupun masa di mana virus itu masuk sampai dengan timbulnya gejala adalah berkisar 0 sampai dengan 14 hari dengan rata-rata yaitu 5 hari. Ya. Dan gejala itu bervariasi dari ringan, sedang, dan berat. Nah, untungnya ternyata 80% itu ringan. Jadi gejalanya tidak sampai harus dirawat di rumah sakit. Sekarang saya akan lebih membahas patogenesis dari penyakit COVID-19 ataupun bagaimana sih sebenarnya virus tersebut kok bisa masuk ke tubuh manusia lalu sampai menimbulkan gejala di kulit. Nah, ini adalah gambaran dari virus coronavirus, di mana dia suatu bentuk virus RNA, dan ketika seseorang yang sehat dia terhirup dari virus ini melalui saluran pernafasan, maka virus tersebut akan masuk ke saluran pernafasan, di mana dia akan berada tepatnya di area paru-paru, karena di area paru-paru yaitu di daerah alveolus, di dalam selnya tersebut terdapat protein yang sangat penting yang merupakan bagian yang sangat penting dari patogenesis penyakit ini, di mana protein tersebut disebut sebagai S2 reseptor. Jadi S2 reseptor ini adalah yang akan menyebabkan virus tersebut masuk ke dalam sel tubuh kita. Jadi dia akan melekat pada reseptor tersebut ya, dan virusnya masuk ke dalam sel di tubuh kita, yaitu tepatnya di alveolus dari paru-paru. Itu kenapa makanya gejalanya biasanya gejala pernafasan gitu. Nah, tentunya tubuh kita saat virus masuk ke dalam tubuh pastinya akan berusaha untuk melawan gitu sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Maka tubuh kita akan menghasilkan sel-sel inflamasi ataupun sel-sel peradangan untuk membunuh virus tersebut gitu. Akan dihasilkanlah sel-sel darah putih, sel limfosit yang akan mengaktifkan sel-sel yang kita sebut sebagai sitokin. Nah, sitokin inilah yang penting dalam manifestasi dari COVID-19, di mana kita sebut sebagai cytokine storm atau suatu badai sitokin yang akan menimbulkan gejala-gejala di area tubuh pasien yang terinfeksi. Nah, kemudian yang menarik adalah ternyata laporan yang terbaru juga melaporkan bahwa S2 reseptor ini yang penting sebagai salah satu
penyebab atau patogenesis dari COVID-19 itu berada juga di beberapa organ di tubuh kita seperti di otak, kemudian ada di saluran cerna, makanya gejalanya bisa berupa diare, kemudian ada di sel pembuluh darah, dan juga ada di kulit gitu. Jadi S2 reseptor juga ditemukan di lapisan epidermis dari kulit. Ini adalah gambaran ataupun laporan dari salah satu penelitian yang menggambarkan distribusi dari protein S2, salah satunya di kulit, yaitu dilaporkan bahwa berada di lapisan epidermis, kemudian ada di follikel rambut, ada di kelenjar ekrin, dan kelenjar sebasea. Oke, nah selanjutnya kapan sih gejala pada kulit bisa muncul pada pasien COVID-19? Jadi dikatakan rata-ratanya sekitar 3 hari sebelum pasien tersebut terdiagnosis dengan COVID-19 sampai dengan 13 hari setelah terdiagnosis. Ya, jadi bisa muncul sebelum pasien tersebut terkonfirmasi ataupun setelah, dan biasanya yang setelah adalah yang cukup banyak ditemukan dan dia akan bersamaan dengan gejala dari pernafasan. Kemudian dikatakan bahwa gambaran di kulit tersebut 100% biasanya akan sembuh sendiri dengan rata-rata masa penyembuhan sekitar 7 hari. Nah, berikut adalah gambaran kulit pada pasien COVID-19. Jadi sebenarnya gambaran kulit pada pasien COVID-19 itu adalah berupa laporan-laporan kasus yang masuk dari negara-negara yang banyak impact dari virus ini gitu. Jadi salah satunya seperti di Cina dengan insidensinya 0,2 sampai 1,2% gitu. Kemudian laporan pertama juga yang dilaporkan yaitu oleh seorang dermatologis di Italia, Recalcati, melaporkan ternyata ada 3 gitu pasien dengan COVID-19 yang bermanifestasi kulit itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah berbentuk makulopapular atau bercak kemerahan. Ini yang paling banyak ditemukan. Kemudian ada gambaran yaitu urtikaria luas atau yang kita sebut sebagai biduran ataupun kaligata. Ya. Kemudian ada juga yang papulofesikular atau gambaran kulit menyerupai cacar air. Kemudian ternyata laporan lain masuk dari beberapa dermatologis lain ya, seperti di Spanyol, di Thailand. Ternyata muncul juga gambaran berupa livedo reticularis. Gitu. Jadi dia seperti jaring-jaring pada area tubuh atau net-like lesion. Nah, ini juga yang cukup menarik, ternyata ada laporan yang berupa lesi kemerahan di ujung-ujung kaki dan disebut sebagai pseudochilblain atau cocytose. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah gambaran lesi kulit pada pasien COVID-19 yang paling sering ditemukan. Jadi gambar ini saya dapatkan dari salah satu laporan kasus di Spanyol, di mana di sana di salah satu rumah sakit di Spanyol itu dilaporkan ternyata banyak sekali pasien COVID-19 yang gambarnya seperti ini gitu. Jadi ada bercak merah luas di seluruh badan. Yang kita ketahui gambarannya pun mirip seperti pada kasus virus pada umumnya gitu. Jadi lesinya bisa merah-merah seluruh badan, kemudian bisa sampai ke lapisan bisa sampai ke area mulut gitu. Dan ini pun mirip dengan gambaran campak gitu. Kemudian laporan lain adalah yang dilaporkan dari dermatologis di Thailand bahwa ada gambaran seperti bintik-bintik perdarahan atau yang kita sebut sebagai peteki. Jadi kalau sekilas kita lihat pasien ini bentuk lesinya adalah mirip seperti pasien dengan demam berdarah. Jadi di Thailand sendiri pasien tersebut masuk ke rumah sakit dengan sangkaan sebagai suatu demam berdarah karena dites trombositnya rendah. Namun beberapa hari kemudian ternyata muncullah gejala di pernafasan, sehingga karena di masa pandemi maka diteslah pemeriksaan untuk COVID-19 dan terbukti bahwa pasien ini menderita COVID-19. Ini adalah gambaran lain yang menyerupai pityriasis rosea. Jadi pityriasis rosea itu adalah suatu kelainan di kulit yang disebabkan oleh virus, namun bukan suatu virus coronavirus, dan dia biasanya sembuh sendiri, tidak menular, dan tidak ada gejala pernafasan. Gambaran lain yang juga dilaporkan yaitu gambaran berupa papulofesikular atau bintik-bintik isi air bentuknya seperti cacar air ya. Kalau dilihat di gambar, lenting-lenting kemudian isinya bening gitu. Jadi kalau kita lihat sekilas kok mirip cacar air gitu. Terus di mukanya pun yang pada bapak ini ya ternyata dia jadi kering terus jadi keropeng. Jadi sekilas benar-benar persis seperti kalau kita terinfeksi cacar air gitu. Namun pada
gambar ini adalah suatu pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19 di Spanyol. Kemudian laporan lain adalah gambaran berupa erythema multiforme gitu. Jadi gambarannya itu bercak-bercak merah, namun dia ada gradasinya. Jadi yang tengah itu lebih merah tua, pinggirnya pink, kemudian pinggirnya lagi pucat. Jadi secara keseluruhan bentuknya seperti cincin atau ring-like lesion. Ya. Namun yang perlu saya tegaskan di sini bahwa sebenarnya gambaran erythema multiforme ini juga bisa ditemukan pada kasus-kasus lain selain COVID-19. Yaitu dia gambarannya bisa muncul pada orang yang normal, yang bukan terinfeksi COVID-19, namun mungkin mengkonsumsi obat tertentu yang menimbulkan reaksi di kulit pasien tersebut. Gitu. Dan ini selain pada pasien COVID-19, sebenarnya pada orang normal pun bisa muncul gitu pada reaksi-reaksi alergi, ya, ataupun tentunya untuk membedakan apakah dia karena infeksi virus atau karena alergi, ya kita harus melakukan pemeriksaan ataupun anamnesis yang lebih mendalam. Dan kasus urtikaria ini merupakan salah satu laporan kasus yang juga cukup banyak dilaporkan pada pasien COVID-19. Nah, salah satu laporan, yaitu laporan anekdotal dari Amerika Serikat, itu melaporkan gambaran lesi berupa livedoid pattern gitu. Jadi dia seperti gambaran jaring-jaring merah-merah di area tungkai, ya, di area badan pun bisa ditemukan bentuknya seperti net-like lesion. Dan kenapa dia bisa muncul seperti ini? Kembali lagi tadi saya jelaskan di awal, patogenesis dari virus tersebut memiliki reseptor di pembuluh darah, sehingga kemungkinan ada hubungannya bahwa virus ini menyebabkan suatu mikrotrombotik ataupun sumbatan-sumbatan kecil di pembuluh darah, sehingga muncullah gambaran seperti ini. Nah, perlu juga diketahui bahwa gambaran ini tidak selalu muncul hanya pada pasien COVID-19, namun pada individu yang normal yang memang secara genetik pembuluh darahnya lebih gampang tercetus oleh cuaca dingin, hal ini pun kadang ditemukan gitu. Jadi misalnya ada teman nih tiba-tiba muncul gambaran seperti ini, belum tentu temannya terinfeksi. Jangan-jangan memang dia jenisnya yang kalau kena dingin agak lebih sensitif ya, jadi muncul gambaran seperti ini. Lalu selanjutnya saya mau bahas laporan juga pasien dengan COVID-19 yang ini cukup menarik, yaitu yang kita sebut sebagai pseudochilblain atau yang nama bukannya adalah covitos. Jadi covitos itu adalah gambaran keunguan ataupun merah di ujung-ujung jari tangan dan kaki. Dan dia bisa awalnya berupa lenting cair, kemudian dia pecah mengering membentuk tropeng. Nah, gambarannya itu selain merah-merah juga bisa berupa nyeri. Dan katanya bisa hilang sendiri kurang lebih sekitar 2 minggu. Nah, covitos ini juga sesuatu yang penting. Kenapa? Karena ditemukan bisa sebelum dari gejala pernafasan muncul gitu pada pasien COVID-19. Bahkan kadang ditemukan pada kasus yang positif tapi tidak ada gejala gitu. Jadi ini dikatakan bisa sebagai salah satu indikator seseorang terinfeksi atau tidak gitu. Dan juga dikatakan bahwa pada kasus ini bisa ditemukan baik pada dewasa dan juga pada anak-anak gitu. Namun pada pseudochilblain ataupun covitos ini sebenarnya gambarnya juga bisa ditemukan yang serupa pada kasus normal, pasien normal yang tidak terinfeksi, yang kita sebut sebagai pernio. Jadi pernio itu adalah suatu lesi yang gambarannya keunguan gitu ya di area-area jari kaki ataupun tangan, dan biasanya dicetuskan oleh cuaca yang dingin. Ini adalah satu laporan lain, yaitu yang kita sebut sebagai digit ischemia. Jadi jari-jari itu awalnya membiru, kemudian dia menghitam, jadi mengarah ke arah kematian jaringan gitu. Nah, dikatakan karena tadi reseptornya ada di pembuluh darah, jadi virus tersebut akan menyebabkan pembentukan dari anti-phospholipid antibodies gitu. Dan biasanya yang seperti ini adalah yang ditemukan pada kasus COVID-19 yang dirawat di ICU ataupun yang sudah kritikal. Juga kenapa bisa terjadi? Karena dikatakan tadi ada respon imun yang cukup ekstrim yang disebabkan oleh masuknya virus ke tubuh kita, menyebabkan kerusakan dari dinding pembuluh darah, dan akan terjadi suatu pembekuan ataupun sumbatan gitu ya di pembuluh darah yang menyebabkan berkurangnya aliran dari darah ke area tersebut, sehingga jaringannya menjadi pelan-pelan menjadi biru dan mati gitu.
Dan kasus digit iskemia ini tidak hanya ditemukan pada kasus COVID-19, kita agak sulit membedakan karena dia juga bisa ditemukan pada pasien-pasien yang menderita penyakit lain yang dengan manifestasi gangguan di pembuluh darah juga, gitu. Oke. Nah, tadi kan saya sudah memaparkan kira-kira ada beberapa lesi-lesi kulit ya yang pada pasien COVID-19 gitu. Nah, kemudian apabila kita menemukan gejala di kulit kita gitu yang serupa dengan gambar yang tadi saya paparkan gitu. Dan apa sih yang sebenarnya harus kita lakukan? Nah, yang paling penting pertama jangan panik gitu. Karena meskipun laporan-laporan yang masuk itu mendukung bahwa ternyata COVID-19 itu juga bisa ada lesi di kulit loh gitu. Tapi tadi saya juga paparkan bahwa tidak semua lesi di kulit itu disebabkan oleh virus corona gitu. Yang penting adalah kita harus self-awareness, artinya kita harus sadar diri bahwa selama masa PSBB ini bagaimana kita sehari-hari menjalani aktivitas kita, apakah kita sudah melakukan social physical distancing, atau kita sudah melindungi diri kita dengan menggunakan masker, atau cuci tangan sesuai anjuran pemerintah, ataupun kita work from home gitu. Jadi harusnya kalau semua yang tersebut sudah kita jalankan, kita harusnya tidak terpapar infeksi corona gitu. Nah, namun kalau misalnya kita masih ragu nih, aduh kok kayaknya saya muncul-muncul biduran nih di badan, terus aduh kok kayaknya kemana agak-agak batuk gitu ya, agak-agak sakit tenggorokan. Nah, daripada kita stres, paranoid, tidak akan lebih baik kalau kita mencari bantuan gitu dengan berobat ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Jadi saat ini apabila kita mau pergi berobat dan memang takut, sebenarnya bisa ada dua cara gitu, baik dengan face-to-face consultation atau dengan online consultation gitu. Karena saat ini sudah banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh rumah sakit ataupun klinik gitu ya. Jadi kalau misalnya mau berobat tidak harus datang ke dokternya. Nah, ini mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Dr. Anisya Tania. Ya, kemudian ketika kita berobat ke dokter spesialis, tentunya dokternya akan melakukan anamnesis yang lebih dalam. Gitu. Jadi dicari tahu dulu gejalanya bagaimana, kemudian pemeriksaan fisiknya bagaimana, kemudian apa perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti laboratorium darah ataupun pemeriksaan spesifik yang mengarah ke COVID-19 seperti rapid test ataupun pemeriksaan penunjang seperti CT scan paru ataupun swab tenggorokan yang akan tentunya menyingkirkan gitu ataupun memastikan apakah kita betul terinfeksi COVID-19 atau ini merupakan suatu kelainan kulit lainnya gitu ya. Oke, jadi take home message bahwa COVID-19 adalah strain yang baru dari coronavirus. Jadi ini suatu penyakit yang baru, ini sesuatu yang baru untuk kita dan bahkan untuk dokter pun ini masih sesuatu yang baru yang masih belum jelas ya segala manifestasinya, masih berubah-ubah dan masih banyak informasi baru yang datang. Kemudian COVID-19 itu adalah 1000 faces disease. Jadi dikatakan bahwa karena dia memiliki S2 reseptor yang diekspresikan pada beberapa jaringan, maka gejalanya tersebut dapat bermanifestasi cukup variatif ya. Jadi bisa tidak hanya di pernapasan saja, tapi bisa bermacam-macam gejalanya. Dan dikatakan meskipun jarang infeksi COVID-19, dia dapat berupa manifestasi di kulit gitu. Dan ini yang dapat membantu menegakkan diagnosis dari infeksi untuk para dokter. Nah, manifestasi di kulitnya sendiri juga bervariasi, sehingga kita sebut di mana COVID-19 ini mungkin ada suatu another great imitator gitu. Jadi dia lesi kulitnya tuh bisa mirip sama gejala penyakit lain gitu. Misalnya ada yang mirip dengan reaksi alergi, ada yang mirip dengan suatu kelainan autoimun. Jadi self awareness itu penting untuk dilakukan. Jadi kalau kita khawatir apakah kita benar suatu kelainan yang bermanifestasi kulit yang berhubungan dengan COVID-19 atau tidak, kita tentunya lebih baik kita mencari bantuan gitu. Jadi jangan berusaha untuk mengobati diri kita sendiri gitu. Kemudian belum ada pengobatan spesifik gitu dan vaksin terhadap COVID-19 sehingga sampai kita mendapatkan gitu pengobatan yang spesifik dan vaksin yang memang untuk COVID-19, maka kita harus melakukan adaptation to the new normal gitu. Nantinya kalau masa PSBB sudah berakhir, tentu kita tidak semua lagi work from home.
Jadi ya kita harus tetap bisa tetap melakukan social atau physical distancing kemanapun kita pergi di public space. Kemudian juga melakukan self protection gitu, menggunakan masker, terus cuci tangan rutin ya sesuai anjuran pemerintah. Nah, kalau masyarakat harus melakukan itu untuk melakukan untuk adaptasi ke new normal, untuk kami para dokter spesialis kita juga harus adaptasi, di mana ini adalah our new normal gitu. Jadi nanti kalau ada para klien ZEP gitu ya mau berobat ke dokter spesialis kulit, jangan kaget kalau dokternya menggunakan pakaian-pakaian seperti ini gitu. Ada yang bentuknya kayak astronaut, ada yang pakai helm gitu. Karena memang ini adalah bentuk dari self awareness dari para dokter untuk melindungi diri sendiri ataupun juga untuk melindungi pasien yang datang berobat ke kita. Oke, saya tutup dengan stay healthy, stay beauty, and stay safe.